Hai, mari kita bicara tentang standar ganda dalam politik global, karena jujur saja, ini semakin sulit diabaikan. Setiap kali konflik besar pecah, AS selalu menjadi yang terdepan, mengibarkan bendera hukum internasional dan demokrasi. Kami membela kedaulatan. Kami membela keadilan. Setidaknya, itulah yang mereka katakan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Aturan-aturan mulai terlihat sedikit fleksibel. Ketika sekutu mereka melanggar aturan-aturan itu, tiba-tiba ada banyak keheningan, atau bahkan dukungan. Ambil contoh tahun 2025. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, situs nuklir dibom, pusat komando militer dihancurkan, bahkan warga sipil terjebak dalam baku tembak. Iran membalas, rudal, drone, kekacauan, dunia menahan napas. Jadi, apa yang Amerika lakukan? Bukan mediasi, bahkan bukan seruan untuk tenang. Tidak, mereka mendukung Israel, mengirim kapal perang, dan menyerang Iran. Semuanya dengan dalih pertahanan. Tidak ada mandat PBB, tidak ada persetujuan dari komunitas internasional, dan jujur saja, tidak ada bukti bahwa Iran menyerang lebih dulu. Mari kita lihat hukum yang sebenarnya di sini. Piagam PBB sudah jelas pasal 24, tidak boleh menyerang negara lain. Pasal 51, Anda hanya boleh membalas jika Anda diserang atau jika Dewan Keamanan memberikan lampu hijau. Ebrahim Panigo. Tapi kapan itu pernah menghentikan Washington? Ini bukan hal baru. Ingat Irak tahun 2003. AS mengatakan Saddam punya senjata pemusnah massal. Ternyata, itu semua bohong. Irak hancur, jutaan orang menderita. Dan untuk apa? Atau Libya, 2011. AS dan NATO menggulingkan Gaddafi. Sekarang negara itu menjadi negara gagal, dengan geng-geng bersenjata, dan bahkan perbudakan modern. Break time maupun Yemen. Dan Suriah, kelompok-kelompok yang didukung AS melawan pemerintah, lagi-lagi, tanpa mandat internasional. Hasilnya, perang saudara yang tak berkesudahan, dan bencana bagi rakyat biasa. Sekarang, pada tahun 2025, Israel menyerang Iran di siang bolong. Alih-alih kecaman, Amerika ikut campur. Begitu saja membela demokrasi kan? Ini polanya. Jika Anda sekutu, kedaulatan Anda dilindungi. Jika tidak, perbatasan Anda, rakyat Anda, hukum Anda tiba-tiba semuanya bisa direbut. Rusia menginvasi Ukraina, AS berteriak, mengirim senjata menjatuhkan sanksi. Israel membom Iran, AS bersorak mengirim angkatan laut, dan media hampir tidak berkedip. Ini bukan tentang keadilan. Ini tentang siapa teman Anda, dan siapa musuh Anda. Dampak sebenarnya. Negara-negara kecil kehilangan rasa aman. Hukum internasional menjadi hanya selembar kertas. Dan semua orang mulai berpikir, jika mereka bisa lolos, mengapa kita harus mengikuti aturan? Amerika ingin kita percaya bahwa mereka adalah wasit dunia. Tapi ketika aturan menghalangi permainan kekuasaan mereka, aturan-aturan itu hanya menghilang. Ini bukan konspirasi, hanya fakta, sejarah, dan, jujur saja, berita utama hari ini. Jika dunia terus membiarkan standar ganda ini, tidak ada yang aman. Hari ini Iran. Besok, siapa tahu. Sudah saatnya untuk menyuarakan ini. Kedaulatan bukanlah hak istimewa bagi segelintir orang. Itu adalah hak bagi semua orang. Dan hukum harus berarti sesuatu, atau tidak berarti sama sekali.